Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Bekerja itu harus menyenangkan. Kalau bekerja sudah menyenangkan, maka kita akan bisa bekerja keras pada akhirnya ya, untuk menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang mau dicapai. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Salam dahsyat untuk Anda semuanya. Karena pagi hari ini saya akan menemani Anda bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat kuat, penuh semangat dan penuh berkat Tuhan yang Maha Segalanya. Amin, 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 amin. Wow. Nah ini pagi ini kita mau diajak oleh Pak Tung ya untuk membahas mengenai 3 hal yang membuat tempat kerja jadi the happiest place. Biasanya tempat kerja itu jadi tempat stres ya kan. Banyak toksik, depresi, pulang-pulang dari kerja besok kayak aduh berat banget mau berangkat lagi. Apa yang terjadi begitu ya? Dan bagaimana mengubahnya? Nah, pagi ini nih dari sudut pandang seorang pemilik bisnis ya, kemudian juga seorang trainer, seorang yang banyak membantu orang dalam membangun bisnisnya, kita mau lihat sudut pandangnya seperti apa sih menjadikan tempat kerja itu the happiest place. Tapi sebelumnya Pak Tung, ini kenapa Pak Tung mengajak kita membahas ini? Apakah karena Pak Tung melihat ada banyak atau kondisi sekarang ketika banyak orang yang mengatakan aduh butuh healing gitu ya, life balance, itu karena tempat kerja ya, akibat tempat kerja begitu. Silakan Pak Tung. Jadi menurut saya tuh orang kan bekerja di tempat kerja itu bisa jadi lebih lama daripada dia di rumah. Betul. Nah, dengan dia kerja lebih lama di rumah, ya plus macet-macet kan, ya lebih lama lagi itu di tempat kerja. Kenapa kita di tempat kerja itu menjadi tempat yang the happiest place on planet Earth untuk cari duit gitu ya. Jadi sama-sama cari duit kita buat tempat kerja kita menjadi the happiest place. Apalagi kalau Anda owner bisnis, Anda seorang pebisnis yang dahsyat, sudah layak Anda berusaha dan kemudian bercita-cita tempat bisnis Anda menjadi the happiest place on planet Earth untuk orang cari uang. Makanya di tempat saya cita-cita saya, salah satu cita-cita di dalam bisnis saya membuat tempat kerja menjadi the happiest place on planet Earth untuk cari duit itu di tempat saya gitu ya. Iya, iya. Kalau cari duit menyenangkan pasti kita akan bisa all out ya Pak Tung ya. Benar nggak sih? Jadi kalau ada yang mengatakan gini, ini Pak Tung jadi setuju nggak kalau misalkan pas lagi kita rekrut gitu ya, ada requirements-nya yang mengatakan bisa bekerja di bawah tekanan. Gimana tuh Pak Tung? Kalau saya pribadi dari satu sudut karyawan yang memang harus bisa bekerja di under pressure, tapi lebih baik bukan hanya bekerja di under pressure, tapi bisa mengubah jadi pressure itu jadi peluang. Jadi seringkali saya bilang yang namanya tekanan atau tantangan itu adalah peluang untuk membuat sistem atau urut-urutan tata cara kerja sedemikian sehingga di kemudian hari kalau sistem atau urut-urutan tata cara kerja ini diulangi, hasil yang kita inginkan terjadi lagi, yang tidak kita inginkan tidak terjadi lagi. Jadi boleh dikatakan setelah Anda lolos, misalnya kalau Anda katanya Muhammad Ali, saya juga tidak suka latihan, tapi saya lebih tidak suka kalau kalah katanya. Demikian juga. Mungkin Anda setelah Anda latihan itu lama-lama terbiasa, sehingga latihan bukan merupakan pressure, tapi merupakan satu kenikmatan dan orang-orang yang bisa mengubah asosiasi istilahnya. Banyak orang kan mau cari nikmat jangka pendek, sengsara jangka panjang, emangnya gue pikirin. Betul toh? Ya betul. Sekarang Pak kaya dulu, healing, terus kemudian Instagramnya keren-keren, keliling dunia, tuanya sengsara. Ya kan, tidak enak gitu ya. Nah demikian juga ada orang yang asosiasinya, kalau tadi asosiasi salah. Kalau ada asosiasi yang benar, berenang-renang ke hulu, bersakit-sakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi otak kita tuh ternyata tidak bisa loh. Jadi otak manusia itu baik jangka pendek, jangka panjang itu harusnya cari nikmat. Nah inilah asosiasi yang sempurna. Jadi dari berenang dulu kan istilahnya kan jadi Anda dari hulunya sudah berenang-renang gitu ya. Jadi bergembira di awal, gembira sekali kemudian. Jadi ternyata proses otak kita, khususnya bawah sadar kita,
yang otak mamalia yang 88% berfungsinya di dalam kehidupan kita, 55-88%, jadi lebih kuat daripada otak modern. Otak modern itu susah ngalahin otak mamalia. Tetapi ketika kita tahu caranya membuat jangka pendeknya nikmat, jangka panjangnya nikmat banget. Nah, semua orang senang dong bekerja. Kenapa orang nggak mau bekerja kalau dengan cara begini kan gitu ya? Ya, oke. Baik. Pak Tung, kalau dari Pak Tung sendiri gitu ya melihatnya, kan ini kita lihat dong fenomena yang terjadi ya, trennya gitu kan. Kalau nggak sesuai gaji ada tuntutan. Itu kalau mendekati hari buruh tuh kan gitu ya, pengen minta ada kenaikan dan sebagainya gitu. Apa ini karena kurang bahagia? Dan boleh diungkapkan sedikit dari pengalamannya Pak Tung begitu, apa efeknya ya ketika tim karyawan bahagia terhadap tujuan bisnis yang kita mau capai? Ini Pak Tung melihat keterkaitannya gimana begitu? Ini kan Pak Tung sudah menjalani, sudah membuktikan. Sharing dong Pak Tung supaya banyak pelaku bisnis juga akhirnya bisa dapat gitu ya. Memangnya gini loh, ada dua sudut, satu sudut pemilik, kemudian satu sudut dari karyawan. Kalau dulu saya sudut dari karyawan karena saya adalah seorang karyawan. Dan kemudian saya sudut seorang pemilik sebagai smart business owner gitu ya. Business talk hari ini adalah sebagai smart business owner. Sudut pandangnya berbeda karena kalau saya sebagai seorang pemilik membuat suasana kerja menyenangkan, satu, saya yang memilih karyawan, bukan karyawan yang memilih saya. Maksudnya, apabila ternyata istilahnya karyawannya tidak perform ataupun ya tentu saja kalau tidak jujur ataupun merugikan perusahaan ya harus out babak pertama. Tapi dalam hal ini kita yang milih. Jadi banyak loh yang karyawan yang terus kabur dengan damainya dibajak di perusahaan lain, di perusahaan begini. Nah, kalau di tempat saya sudah di tempat yang lain ternyata menyesal, oh di tempatnya Pak Tung ternyata jauh lebih enak misalnya begitu. Jadi luar biasa, itu berarti kan satu, oh di tempat saya the happiest place on planet Earth. Nah, itu cita-cita saya. Apakah terkabul? Belum. Ini dalam proses terus untuk maju, untuk terus kita meningkatkan diri sebagai seorang owner. Jadi tempat kerja itu harus the happiest place on planet Earth untuk cari uang. Nah, Oke. Baik. Kalau sudut seorang karyawan, kayak tadi ya, kalau tadi pertanyaan Mbak Ola kan sebagai seorang sudut karyawan. Saya ngalami sudut seorang karyawan. Tadi, kalau saya tidak digaji pada layaknya, terus gimana? Apakah saya harus maksa? Kalau saya tidak digaji segini, maka saya tidak mau kerja. Silakan, kalau Anda memang di luar sana, Anda diterima. Tapi kalau di luar sana Anda tidak diterima, Anda di sini demo-demo, naikin gaji, kalau udah naik gaji saya keluar. Ya keluar. Oh, gitu. Saya mogok, ya daripada mogok, mbok keluar. Kan gitu. Jadi kalau dari yang nanti kita akan bahas adalah dari sudut kita pemilik ya, tapi dari sudut karyawan. Nih, ada 4 hal yang harus dipenuhi karyawan supaya Anda bisa bukan hanya dipromosi, tapi ditawarin dibaca kanan oleh kiri Anda. Ya, ada 4 hal. Nomor 1, Anda bisa dipercaya. Udah no trust, no karir. Yang kedua, punya nilai tambah jadi yang terbaik. Ketika Anda punya nilai tambah jadi yang terbaik di bidang yang diperlukan oleh perusahaan, Anda tidak bisa, istilahnya indispensable. Jadi Anda tidak bisa dibuang begitu aja, Anda dibutuhkan. Nah, yang ketiga, harus berperilaku menyenangkan. Anda berprestasi, Anda dahsyat, tapi hobinya ngeritik, nyinyir, prestasi A, tapi kelakuan minus. Gitu, jadi berperilaku menyenangkan. Yang keempat, ini kalau Anda kepengen karir Anda melejit, cepat sekali, dipromosi dan naik gaji dengan sangat cepat, ya nomor 4 ini harus penting, tapi 1, 2, 3 dipenuhi dulu. Yang nomor 1 apa? Dikenal orang yang tepat dalam jumlah yang banyak, di dalam ataupun di luar perusahaan Anda. Ikut organisasi, ikut perkumpulan. Silakan, apapun. Tapi dengan Anda 4 hal ini, saya rangkum ya, bisa dipercaya no trust, no karir. Yang kedua, punya nilai tambah jadi yang terbaik. Belajar dari orang yang terbaik, punya alasan sangat kuat, dan punya goal jadi yang terbaik, maka Anda jadi yang terbaik karena melakukan hal-hal yang terbaik. Kemudian yang ketiga, berperilaku menyenangkan. Ada tata caranya, ada sopan santunnya, semangat, energik, ceria, menunjukkan mau belajar. Menyenangkan sekali orang ini. Ditegur, mohon maaf Pak ya, mohon maaf Bu ya. Terus kemudian, saya akan lakukan yang terbaik. Dan bahkan kalau Anda dimarahin dan Anda janji, saya terlambat. Tenang Pak, saya terlambat sekali lagi, saya potong gaji saya separuh. Keren tuh. Ada garansi, money back garansi gitu ya istilahnya ya. Dilakukan loh. Kemarin saya ngasih Alphard Pak Diki MC Dik. Waduh. Pada Alphard banyak yang ngiri dan banyak yang nyinyir gitu ya. Ketika yang ngiri, kamu perhatikan Pak Diki itu
selama ikut saya, dia 4 kali memotong gajinya sendiri. Potong separuh, kembaliin ke saya. Terlambat dia potong, Pak Tung saya terlambat saya potong. Pak Tung ini dalam kondisi pandemi Pak susah, saya potong gaji saya. Keren nggak? Wah keren. Pak Tung, kita tahan dulu ceritanya ya. Kita jeda sebentar, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Habis ini kita bahas ya, bagaimana menciptakan tempat kerja kita menjadi the happiest place. Karena setuju banget kita mau capai target untuk bisnis kita, itu harus menjadi tempat yang menyenangkan. Kalau menyeramkan, nah itu nanti justru dianggapnya jadi kayak rumah misteri ya. Kami jelas sesaat, tetap bersama kami. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Keuangan Anda sedang bermasalah? Bisnis Anda sedang stuck? TDW Resources menghadirkan Financial Revolution with Mr. Tung Desem Wadingin and Partners. Webinar terdahsyat 2022. Bagaimana bertahan dan bertumbuh semakin kaya di masa new normal. 22 sampai 24 Juli 2022. Live on Zoom. Anda akan belajar bagaimana merevolusi keuangan Anda dan masih banyak lagi. Special offer Rp1.297.000. Khusus 35 pendaftar pertama Rp149.000. Dan transfer hari ini dapat spesial bonus 7 audio Financial Revolution senilai Rp1.750.000. Daftar sekarang juga dan menangkan undian giveaway Fly Heli Test Drive Rolls-Royce dari kami. Informasi 0811 163 873. Learn from the best, do the best, miracles happen. Salam dahsyat. Smart Listeners, kalimat bijak berkata your money is your responsibility. Bukan hanya tanggung jawab untuk memakainya ya, tetapi juga untuk menginvestasikannya. Investasi yang tepat yang pasti juga sesuai dengan kemampuan dan tujuan Anda. Nah, Smart Listeners, pahami resiko untuk setiap instrumen investasi dan hati-hati dengan penawaran return tinggi tanpa resiko. Dan pastikan pilih tempat investasi legal dan berizin serta diawasi badan otoritas berwenang. Ingat investasi, ingat tabungan emas Pegadaian, di mana jenis investasi pada lembaga terpercaya, berpengalaman dan diawasi oleh OJK. Memudahkan Anda untuk memulai investasi dengan mudah, aman, nyaman, dan bebas khawatir. Ingat emas, ingat Pegadaian. Ingin mulai investasi? Ya tabungan emas Pegadaian. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar, di Manado, Banjarmasin, dan juga Balikpapan. Kemudian Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, ya. Kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Kita lanjut bahasannya ya. Bagaimana mengubah tempat bekerja kita menjadi the happiest place, bukan neraka ya. Kalau jadi neraka yang terjadi, kita akan bentuk-bentukan baik pemilik bisnis, kemudian juga timnya dengan pemilik bisnis nggak tercapai, yang ada rugi terus, begitu ya, nggak kompak dan sebagainya. Patung bagaimana caranya ya? Apa rumus formulanya yang sudah Patung praktekkan? Nah ini kita mulai mencatat ini formulanya. Ya, mengubah menjadi the happiest place. Silakan Pak. Ya, jadi tadi sudah ya dari sudut ke seorang karyawan, sudah 4. Sekarang dari sudut pemilik perusahaan, bagaimana membuat situasi perusahaan itu jadi the happiest place on planet Earth untuk karyawan Anda untuk bekerja. Ada 3 hal.
langsung ya, ini batangnya dulu, nanti baru cabangnya, ranting-rantingnya yang kecil-kecil. Batang besar 3 ini, jadi kalau Anda mau the happiest place on planet Earth untuk bekerja, nomor 1, suasana kerja yang menyenangkan. Yang kedua, karyawan mempunyai income 3 kali lipat dari perusahaan yang sejenis. Ya, ya. Happy nggak? Kalau nggak happy ya keluar aja, nggak apa-apa, cari tempat lain gitu kalau Anda. Yang ketiga adalah bagaimana seorang karyawan bisa akhirnya punya kejelasan jenjang dan bisa menjadi partner dalam perusahaan kita. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Jadi nomor 1 apa? Suasana kerja. Kita akan bahas cara membuatnya seperti apa. Yang kedua, income-nya 3 kali lipat dibanding saingan sejenis. Wah, caranya gimana? Kita akan sampaikan juga. Yang ketiga adalah kita punya jenjang karir yang jelas dan bisa jadi partner bahkan. Nah, ini. Nah, kita jelaskan satu persatu. Suasana kerja menyenangkan, teman-teman. Bagaimana membuat suasana kerja menyenangkan? Nih, nomor 1 adalah dari kita membuat satu yang namanya fun at work dan game at work. Saya beri contoh. No. Fun at work di tempat saya ada CHO, Chief Happiness Officer. Jadi Chief Happiness Officer itu bertanggung jawab nanti kalau diukur kebahagiaan karyawan turun, dia yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah untuk membuat bahagia. Patung CHO ini apakah harus seorang terdiri dan kerjanya hanya untuk happiness? Yes, kalau perusahaan Anda sudah gede banget. Kalau belum, boleh kok dirangkap dengan yang lain-lain. Ya, jadi Chief Happiness Officer. Terus kemudian, bagaimana membuat suasana kerja happy? Misalnya, saya mengetahui dari penelitian dari NASA bahwa orang yang take nap, jadi tidur siang, itu lebih produktif katanya 36%. Ukurannya gimana saya tidak paham. Tapi 36% lebih produktif dibanding orang yang tidak tidur siang. Di tempat saya, tidur siang dapat duit. Enak toh? Tidur siang aja dapat Rp5.000. Jadi lumayan gitu ya, tidur siang. Jadi makanya di tempat saya itu, lupa kan mengganggu dong gini kerja. Enggak, di tempat saya gantian atur aja sendiri. Ada yang makan, jam makan sama jam tidur itu adalah masing-masing setengah jam. Nah, kalau bisa makan di dalam kantor, makanya catering sangat penting, terus kemudian masak di kantor di tempat saya sangat penting. Jadi tidak harus keluar. Kalau keluar itu menghabiskan waktu, ngobrol, datangnya telat, jadi not really nice. Jadi seringkali orang yang di absen hanya pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Di tengah jalannya ngilang berapa jam, masa bodoh. Makanya kalau bisa makan di dalam, yaitu pakai catering. Makanya saya punya perusahaan catering namanya Wakuliner. Silakan dicari gitu ya, wakuliner.com gitu. Nah, kemudian kami sendiri makan ya di dalam, itu cuma 30 menit, terus kemudian tidur antara 10 menit sampai 26 menit. Kita punya matras-matras banyak yang silakan tidur. Yang penting merem. Silakan Anda merem. Tutup mata. Ternyata lebih efektif, lebih efisien. Jadi happy setelah kerjanya jadi tidak ngantuk, tapi langsung semangat. Berikutnya, nah kemudian di tempat saya itu 1 jam pertama adalah untuk mengembangkan diri. Jadi 1 jam pertama, tapi tempat saya masuknya beda loh. Tempat saya masuknya jam 7, pulangnya jam 4 tuh. Jam 7 ngapain? Nah ini jam 7 sampai jam 8 mereka melakukan SAVERS, SAVERS. Jadi SAVERS itu apa? Silent, meditasi bareng-bareng, pernapasan Wim Hof bareng-bareng. Selama berapa lama? Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit saja. Setelah itu, SAVERS hanya apa? Afirmasi. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Itu berapa lama? Mungkin 3 menit, 5 menit saja. Peng. Nah, kemudian visualisasi. What you want in your life. Pengen punya penghasilan berapa? Pengen punya passive income berapa? Visualisasi. Pengen membuat perusahaan ini seperti apa? Visualisasi baik kepentingan kantor mau mencapai target sekian miliar dalam 1 tahunnya misalnya. Kemudian setelah visualisasi ke kantor ataupun kepentingan pribadi silakan. Kemudian E-nya exercise, rame-rame exercise minimal ya 3 menit. 3 menit itu apa? Lari cepat, high intensity interval training yang menurut David Sinclair 100 orang yang the most powerful in the history gitu ya. Yang bagaimana membuat orang tua jadi muda lagi, ada yang buat muda jadi tua juga, tapi tua jadi muda itu yang luar biasa, yaitu lari 20 detik, peng, kemudian istirahat 40 detik, kemudian lari lagi 20 detik, istirahat lagi 40 detik, lari lagi 20 detik, istirahat 40 detik, jadi notabene olahraganya cuma 1 menit. Sometimes plank dengan jurusnya Chloe Ting, apa itu ya cari aja di YouTube, banyak sekali ratusan juta orang yang nonton. Nge-plank begini supaya perutnya jadi lebih langsing. Tapi itu exercise bareng-bareng. Kemudian reading
minimal 10 menit, 15 menit baca bareng-bareng. Di tempat saya kasih buku gratis, beli buku gratis untuk pengembangan diri. Silahkan kan gitu ya. Nah, habis mau minta buku lagi, tak kasih lagi gitu ya. Terus kemudian setelah reading, kemudian Anda scribing, Shepherds, penyelamat Anda. Ini jurusnya Hal Elrod, Miracle Morning gitu ya, kita praktekkan dalam perusahaan supaya the happiest place on planet, suasana kerja menyenangkan. Kemudian nulis. Jadi nulis apa? Nulis apa yang Anda impikan, nulis apa yang akan Anda lakukan, nulis apa yang Anda pelajarin hari itu. Gitu ya. Kemudian nulis apa yang kembali lagi goal-goal Anda, boleh, tapi tulis, scribing. Kemudian setelah itu, misalnya jam 9 ada ting bunyi minum bersama. Minum, minum. Jangan lupa minum, ayo minum, ayo minum, Mbak Ola minum. Banyak karyawan loyo, drop karena kurang minum. Makanya di Happy Place tidur aja dibayar, ada belajar aja dibayar, minum aja dibayar ya karena akan ting jam 9. Kemudian ting lagi jam 10 joget-joget bersama, ngolek-ngolek dulu lah, gerak-gerak dulu. Kemudian jam 11 ting. Nah, ini saatnya kita mendoakan teman-teman kita. Jadi mendoakan. Ternyata itu efeknya luar biasa. Mendoakan, kemudian jam 12 kita kirim doanya. Jadi langsung harus tertulis, kita kasihkan. Jadi biar orang di-sticky. Selamat siang Mbak Ola, tadi jam berdoa, saya mendoakan Mbak Ola semoga semakin bijaksana, sehat panjang umur, keluarga harmonis, kemudian kaya raya, banyak pasif income, kemudian hidupnya bahagia, bawa manfaat orang banyak, diberkati, dilindungi, disayang, dan dibimbing oleh Tuhan yang maha segalanya. Amin ya Mbak Ola. Mbak Ola terima kertas, ada doa dari Tung Desemwari, kira-kira happy nggak suasana kerjanya? Happy lah. Besok makasih gitu. Makasih, besok tak doain juga lah Pak Tung, betul kan? Dan satu hari minimal kirim 2 kertas doa kepada orang lain. Jos? Ini suasana kerja menyenangkan. Terus kemudian supaya suasana kerja menyenangkan tadi ada tanda tangan yang namanya gaji, bonus, pinjaman yang tidak diumumkan itu adalah rahasia. Bila melanggar rahasia, jadi melanggar rahasia Anda, melanggar rahasia itu gimana? Nanya-nanya gajinya orang. Terus kemudian selain nanya-nanya Anda mancing-mancing, terus kemudian Anda gajinya, terus kemudian pamer, mengatakan gajinya entah benar entah salah. Jadi itu menimbulkan keresahan. Apa yang dilakukan? Berarti sudah sedia tanda tangan bulan depan gajinya dipotong separuh disumbangkan untuk makan-makan seluruh perusahaan. Kapokmu kapan? Jangan untuk perusahaan, motong gaji untuk makan-makan. Supaya happy-happy aja. Terus kemudian suasana kerja kan jadi menyenangkan, Mbak Ola. Tambah lagi misalnya, ada yang namanya game at work. Jadi game at work itu ya kita ada tantangan satu klub dengan satu klub yang lain, satu A, regu A sama regu B. Nah, tantangan jualan banyak-banyakan. Lalu akuntansi ya siapa yang mengerjakan tempat saya itu menandatangani bukti BKK begitu ya, itu dapat Rp5.000 loh. Jadi memeriksa masukkan ke buku besar itu BKK dapat Rp5.000. Terus kemudian melakukan analisa. Nah ini penting. Besok ya, kita 2 minggu lagi kita bagaimana istilahnya kontrol keuangan malah meningkatkan profit itu caranya bagaimana. 3 hal yang sederhana ya kontrol keuangan itu besok lah 2 minggu lagi. Tapi sekali lagi, orang melakukan analisa ini wajar atau tidak wajar. Terus kemudian membuat sistem. Contoh, tagihan air saya meledak lagi kemarin. Biasa 2 juta, tahu-tahu 7 juta. Oh, tagihan air saya pernah puluhan juta gitu ya. Jadi 9 juta liter sehari, 9 juta liter sebulan. Wah ini perusahaan gerojokan, air terjun digerojok keluar. Nah itu kalau tidak dimonitor, bensin, harus ada analisa wajar, tidak wajar. Tapi selama ini, yang namanya tabung gas, saya punya 151 cabang sekarang, Mbak Ola, gitu ya. Jadi Daily Wash Laundromat, gitu ya. Nah, itu kalau tabung gas tidak pernah dimonitor, monitor terbaik adalah monitor dari keuangan. Wajar, tidak wajar? Nah, harus tahu. Jadi, tapi itu pun dikasih duit. Nah, terus kemudian ada game at work. Makanya game at work itu ditahan dulu penjelasannya sampai di game at work ya. Suasananya langsung baru bercerita begitu suasananya sudah menyenangkan kalau dipraktekkan nih ya. Saya langsung tadi berhayal iya enak banget ya. Iya juga ya gitu. Oke, Pak Tung kita bahas ini nanti ya. Dan buat semua listener yang punya pertanyaan gimana menciptakan suasana tadi apakah benar itu jadi efektif, kita bahas setelah beberapa informasi. Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Keuangan Anda sedang bermasalah? Bisnis Anda sedang stuck?
TDW Resources menghadirkan Financial Revolution with Mr. Tung Desamuaringin and Partners. Webinar terdahsyat 2022. Bagaimana bertahan dan bertumbuh semakin kaya di masa new normal. 22 sampai 24 Juli 2022. Live on Zoom. Anda akan belajar bagaimana merevolusi keuangan Anda dan masih banyak lagi. Special offer Rp1.297.000. Khusus 35 pendaftar pertama Rp149.000. Dan transfer hari ini dapat special bonus 7 audio Financial Revolution senilai Rp1.750.000. Daftar sekarang juga dan menangkan undian giveaway Fly Heli Test Drive Rolls-Royce dari kami. Informasi 0811 163 873. Learn from the best, do the best, miracles happen. Salam dahsyat. Hai Sobat Paramount, ingin memiliki hunian berkualitas premium di lokasi yang sudah terhuni dan super strategis dan dikelilingi fasilitas kota yang lengkap, selangkah ke Boulevard Raya dan pusat bisnis Gading Serpong? Paramount kembali menghadirkan hunian terbaru Home Perfection New Menteng. Rumah mewah 2 lantai dengan konsep modern ini bertata ruang nyaman dan kekinian, dilengkapi dengan fitur-fitur modern dan ramah lingkungan seperti smart door lock with camera, solar panel, solar water heater, smart home system, AC, canopy with skylight. Makin memberikan kenyamanan bagi Anda dan keluarga. Perfect bukan? Melengkapi kebutuhan Anda berkumpul dan bersosialisasi bersama keluarga dan juga kerabat, tersedia pula community club dengan exclusive lounge, infinity swimming pool, gym, football area, basketball 3-on-3, jogging track, children playground. Makin perfect bukan? So segera dapatkan rumah impian Anda di New Menteng. Info lebih lengkap hubungi 021 542 00 999. Sekali lagi di 021 542 00 999. Ataupun Anda juga bisa WhatsApp kami di 0811 1987 999. New Menteng, Home Perfection terkini dari Paramount Land. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge, business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desamuaringin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, tadi di sesi sebelumnya Patung menyampaikan bagaimana mengubah tempat pekerjaan kita ada menjadi the happiest place ya, for work, for get the goals ya dan sebagainya. Yang pertama adalah membuat atau menciptakan suasana yang menyenangkan. Waduh, banyak banget tadi itu ya yang disampaikan oleh Pak Tung ya. Tapi semuanya ada alasan. Tidur ada alasan ya, kemudian meditasi ada alasan, ada tujuan dan sebagainya. Kita sambung nih. Nah, tadi terjeda penjelasan Pak Tung mengenai game at work. Nah, ini seperti apa sih Pak Tung? Boleh dilanjutkan penjelasannya dan Smart Listener yang mau bertanya terkait apa yang kita bahas, silahkan ya. Kita tunggu di YouTube di kanal Smart FM atau juga bisa melalui YouTube, melalui WhatsApp ya di 0812111299. Patung silakan dilanjutkan. Jadi kalau kita kepingin sekali salah satunya supaya kita ada game at work, yaitu kita ada pertandingan-pertandingan. Jadi di tempat saya penuh keributan begitu ya. Jadi kalau ini boleh membunyikan lonceng, boleh membunyikan sirine. Jadi kalau mencapai target ataupun istilahnya terjadi closing, terjadi apapun yang ini ya memang tempat-tempat yang kalau yang programming di tempat yang tenang. Tapi kembali lagi jam ting harus juga bersama juga ulang nyanyi bersama dulu. Wah, jadi happy lah gitu loh ya. Dan terus kemudian ada game at work apa? Yaitu challenge. Namanya challenge itu misalnya, oke tim A sama tim B banyak-banyakan mendapatkan customer.
Yang kalah ngapain? Yang menang dapat apa? Nah, itu. Yang menang dapat piala, yang menang dapat makan siang gratis, yang menang dapat apa gitu ya. Jadi boleh pergi ke mall nonton bioskop gratis. Yang kalah ngapain? Yang kalah cuci mobil sebelah. Sampai satu hari saya ditelepon sama sebelah, Pak Tung, itu kok lama mobil saya nggak ada yang nyuci lagi ya Pak, ini gamenya lain Pak, yang kalah nyapu McDonald dari jalan, dari 2 kilometer nyapu jalan. Yang kalah jualan bakso, benar di tempat saya dia kalah jualan bakso. Yang kalah naik gedung di Westin sana, Westin yang lantai tertinggi di Indonesia itu yang 60 sekian lantai, nah itu naik ke atas. Nah, yang kalah jadi seru-seruan. Yang kalah jalan kaki, yang tidak mencapai challenge, yang tidak mencapai target, jalan kaki dari kantor ke Istana Negara 16 jam darling. Ya happy. Fun itu lupa itu kan fun. Ya hukuman tidak saya yang menentukan, mereka sendiri yang challenge satu dengan yang lain. Tapi game itu membuat kita jadi exciting, menjadi lebih dahsyat, luar biasa, lebih semangat. Kemudian berikutnya di tempat saya usul pun dibayar. Asal usul jeplak yang selama ini misalnya belum diusulkan. Pak Tong, ini yang usulnya tidak boleh untuk kepentingan pribadi, tapi usulnya adalah untuk kepentingan kantor kan begitu ya. Jadi asal usul aja dapat 15.000 uang makan tercover dulu. Ini baru kemarin saya tambahin. Apalagi yang bisa menyenangkan ya. Usul bayar aja. Jadi bukan hanya untuk meningkatkan diri sendiri, tapi kita harus berpikir untuk meningkatkan perusahaan. Jadi Anda usul dapat misalnya, usul caranya gimana? Itu setiap bulan di meeting kan. Itu sebenarnya sejak saya zaman di BCA saya jalankan ketika saya jadi pimpinan BCA. Halo teman-teman BCA yang pernah jadi anak buah Tung Desemwaringin, apakah ada yang hadir di Smart FN? Hadir. Ya, itu usul aja saya bayar. Jadi usul aja dapat 15.000 Anda makan siang udah gratis. Jadi cari duit tempat saya gampang. Nah kalau usulan tadi bisa dipraktekkan dapat 100.000. Nah kalau usulan setiap bulan ada yang terbaik dapat tambahan 500.000. Yang paling menguntungkan untuk perusahaan apa? Jadi berpikir kami hargai. Jadi suasana kerja menyenangkan. Jadi inilah jadi yang saya bisa share gitu. Jadi akan menjadi satu buku sendiri. Fun at Work and Game at Work. Jadi ini ada satu yang penting di dalam kita mempunyai bisnis, jadi bagaimana fun. Apakah semua anak perusahaan Pak Tung sudah fun seperti itu? Belum lah. Anak perusahaan saya kan banyak, tapi ada beberapa anak perusahaan saya yang mempraktekkan ini dan sudah dahsyat luar biasa. Di kemudian hari mestinya juga harusnya semua anak perusahaan saya mempraktekkan game at work ini. Nah, yang kedua bisa saya lanjut, Mbak Ola? Silakan. Setelah suasana menyenangkan, yang kedua apa nih Pak Tung? Yaitu income 3 kali lipat lebih besar dibanding saingan sejenis. Wow, mau. Kan mau toh, tapi sometimes tidak menghargai mereka juga. Mereka merasa di luar lebih indah, lebih begini. Pertanyaannya bagaimana sih bisa 3 kali lipat lebih? Iya, ya betul. Apa nanti nggak membuat perusahaan jadi bangkrut gitu kan? Ya, sebelumnya lagi. Jadi kalau yang tadi suasana kerja menyenangkan, itu kita ajarkan mereka apresiasi daripada ekspektasi. Kita ubah ekspektasi menjadi apresiasi supaya mereka bisa apresiasi, supaya mereka bisa mensyukuri. Nah, itu kita ajarkan bagaimana mereka berbuat amal. Nyumbang aja dong, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke panti jompo. Dulu biasanya pada waktu ulang tahun anak saya kan senang sekali ke panti jompo. Bahkan cita-cita anak saya di board breaking dia mau membuat panti jompo yang manusiawi, yang nyaman, yang begini, yang disubsidi. Jadi bukan hanya yang kaya aja, yang miskin juga, tapi kondisinya lebih manusiawi, lebih indah, lebih baik gitu, yang bukan komersial gitu. Karena ada panti jompo yang cari komersial, dapat duit, nyari untung. Ini enggak. 100% keuntungannya ya dikembalikan ke panti jompo untuk mengembangkan panti jompo, bahkan ditambahin hal-hal yang dari perusahaan yang menguntungkan, kata anak perempuan saya. Karena ulang tahun dia seringkali panti jompo. Iya, nah, tapi kembali lagi dengan itu mereka dapat pelajaran kalau di panti jompo. Pelajaran memberi, jadi kemudian mengapresiasi apa yang sudah punya. Kemudian yang ketiga, mereka bersiap-siap pada waktu masa tuanya, mereka siap karena mereka terus fokus ke juga menghasilkan passive income di tempat saya. Oke, kita kembali yang nomor 2 ya. Bagaimana bisa 3 kali lipat? Tentu saja syarat utamanya perusahaan harus untung. Perusahaan harus nambah untung. Kalau perusahaannya lagi sunset industri, rodok repot juga. Lagi minus-minus tapi growing tapi masih minus-minus yang dimana kita tidak mendapatkan income ya repot juga. Nah, perusahaan harus untung. Nah, bagaimana perusahaan untung? Nah, ini karyawannya tadi harus bisa dipercaya, punya nilai tambah jadi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah istilahnya jadi berperilaku menyenangkan. Kalau di tempat saya syaratnya 4 itu kan kalau syarat seorang karyawan bisa naik gaji. Tapi kalau Anda karyawan yang berprestasi bisa dipercaya,
punya nilai tambah jadi yang terbaik. Yang ketiga, tanggung gugat, inisiatif minta tanggung jawab lebih. Ini dipraktekkan anak saya di Seattle gitu ya, kerja dia bilang, wah, you are a rockstar employee. You always ask for, can I help this one, can I help this one? So amazing, you are so good. You have some friend like you, please ask her, ask him, come here, I will accept it definitely. Ya. Jadi karena anak saya ketika yang lain kerja sudah selesai, mereka santai-santai ngikok-ngikok atau bahkan tidak selesai. Kalau anak saya tidak selesai, tidak berhasil selesai, dia akan belajar, Pak, supaya saya bisa selesai lebih cepat, apa yang harus saya pelajari? Boleh Pak, saya magang di sini, boleh saya belajar di sini terlebih dahulu, supaya pekerjaannya selesai lebih bagus, lebih cepat. Ketika pekerjaannya selesai lebih bagus, lebih cepat, dia bilang, Pak, boleh saya bantu yang ini lagi? Boleh yang lain? Oke. Pak, ada yang bisa saya bantu kerjakan lagi? Sampai, you are really rockstar employee, you are really hungry to help company to grow. Nah, kalau Anda inisiatif tadi, tanggung gugat, minta tanggung jawab, dan minta belajar tadi, Anda hasilnya luar biasa. Yang keempat, Anda lingkaran malaikat. Ketika ditegur, tidak makan hati, ditegur, kamu goblok, kamu gini. Oh, mohon maaf, Pak, saya akan rajin belajar. Kamu kok selalu terlambat? Saya terlambat sekali lagi, potong gaji saya 50%. Keren banget, toh. Lingkaran malaikat itu Anda tetap semangat, tetap ceria, walaupun atasan Anda jadi setan. Nah, kalau ini, Anda bisa 135. Jadi kalau Anda mau 135 itu apa sih? Satu karyawan, income-nya 3 kali lipat dibanding saingan sejenis, tapi Anda produktivitasnya 5 kali lipat dibanding saingan sejenis. Anda rockstar employee. Nah, anak saya pamit toh, kan ini mau pulang ini. Jadi Agustus mau pulang. Wah, we will miss you so much, gitu kan, employer-nya gitu ya. But I understand karena anak saya cerita kan dia kan cuma istilahnya karyawan yang istilahnya part-time. Magang part-time. Sekolah karena pas summer school di sana, jadi dia ini terus kemudian Pak, some part of my I want to stay here to work to become even better. Tetapi family first. Nah, gitu. Family first. Can I go home? Sure. Dan dia tetap pesan, you are rockstar employee gitu ya. Jadi tentu saja we will accept you anytime you go back, we will accept you. Itu bisa kebayang. Kalau Anda seperti itu, Anda dicintai oleh perusahaan ya tentu saja perusahaan ini bisa membayar Anda jauh lebih besar dibanding saingan sejenis. Karena Anda produktivitasnya 5 kali lipat dibanding saingan sejenis. Jadi 1, 3, 5. Anda tidak bisa, gajinya 3 kali, kerjanya setengah kali, hasilnya 1/4. Tobat. Hasilnya 5 kali lipat. Anda work less boleh, earn more boleh, tapi work less-nya harus work smart, sehingga tadi perusahaan-perusahaan sangat diuntungkan karena adanya Anda. Oke. Rockstar employee 135 gitu loh. Jadi 135. Nah, bagi perusahaan, caranya gimana supaya karyawan Anda jadi rockstar employee ini tadi? Nah, caranya budaya perusahaan. Anda kembangkan budaya perusahaan. Pak Tung, ditahan dulu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan mengembangkan budaya perusahaan. Ada banyak bahkan perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, perusahaan-perusahaan yang eksis gitu. Menurut sudut pandang kami ini kok kayak fokusnya hanya semata-mata mendapatkan profit, tapi begitu sudah dapat profit ya kita kok nggak dibagi ya gitu ya karyawannya gitu. Jadi rasanya nih kayak menang sendiri begitu. Bagaimana cara membuat budaya perusahaan tadi? Patut kita sabar sebentar untuk satu sesi yang terakhir ya, sambil kasih kesempatan kepada simpatisan yang kopi, teh, mau minum juga boleh. Ini waktunya gitu ya pada saat jeda. Right? Kita kembali setelah beberapa informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM.
Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan sahabat yang bergabung ya. Persyaratan yang pertama bagaimana membuat tempat kerja kita menjadi the happy place ya. Nah, ini yang pertama menciptakan membangun suasana yang menyenangkan. Yang kedua berikan gaji 3 kali lipat dan bahkan kita bisa mendorong nih karyawan kita bisa berprestasi. 135 tadi Pak mengatakan begitu ya. Bukan gaji, Mbak Ola, salah. Beda, penghasilan. Penghasilan, oh ya. Orang seringkali seringkali mengecil. Anda tidur pun dapat duit. Ya, di tempat saya kemarin pun saya rumuskan penghasilan. Ya, penghasilan 135 itu bentuknya bagaimana sih? Nomor 1 tentu saja Anda asal masuk aja dapat duit. Di tempat saya ada tunjangan namanya kerajinan. Anda paling rajin masuk, tidak pernah terlambat, tidak pernah bolos, Anda dapat tambahan duit, dapat tambahan voucher beli di Wakuliner gitu ya, wakuliner.com, Anda silakan cari, itu salah satu anak perusahaan saya yang di catering. Kemudian berikutnya yang kemudian jadi ada satu yang namanya gaji, istilahnya gaji tetapnya ada. Yang kedua ada bonus-bonus yang bisa Anda cari dengan cara Anda produktif seperti yang kita inginkan. Contoh kayak tadi misalnya, lupa apakah di bagian sales? No, di bagian keuangan kita ada kok. Laporan keuangan sebelum tanggal 15 sudah lapor dapat 500.000. Itu kan lumayan toh. Nah, jadi dapat tambahan. Kalau Anda terlambat 500.000 hilang kan jelas. Anda meriksa BKK lengkap. Itu satu BKK bukti keluar kas gitu ya. Anda tanda tangani satunya dapat 5.000. Loh kan enak toh. Nah, terus kemudian Anda melakukan analisa, maksudnya analisa ini wajar tidak wajar. Terus kemudian efektif tidak efektif. Nah itu apa? Anda dapat tambahan 1 juta misalnya, dapat tambahan 200.000. Jadi Anda harus ada yang analisa kalau keuangan dan jadi laporan. Kalau sales lebih gampang lagi gitu ya. Bonus itu ada apa? Bonus itu ada 3 macam. Satu adalah bonus yang dia bisa hitung sendiri. Maunya hitung sendiri itu bagaimana sih kayak tadi? Pak kalau omset sekian berarti bonus saya sendiri. That's true. Tapi bukan hanya dari omset. Anda melakukan tindakan tertentu. Contoh, lupa kalau di sosial media tempat saya misalnya. Sosial media, Anda membuatkan saya reel, video, dapat tambahan 100.000. Tapi kalau yang saya input. Dan kalau videonya ternyata dalam 1 minggu yang istilahnya jangkauannya sudah lebih dari 100.000 orang, Anda dapat tambahan lagi 300.000. Just toh. Enak nggak? Di tempat saya cari duit gampang, tapi Anda melakukan dan produktif. Nah, kalau sales lebih gampang lagi. Jadi bonus itu ada bonus dengan tindakan dan hasil, bisa ngitung. Kemudian bonus kedua jackpot. Jackpot itu terserah saya. Anda tidak boleh protes kalau si A tak kasih, si B tidak kasih, itu terserah saya. Anda harus bersyukur, Anda terinspirasi bukannya nyinyir gitu loh. Pak Diki dikasih Alphard, aku dikasih motor aja enggak. Pak Diki dikasih Alphard, kalau gitu aku bisa ngerasain nih bareng-bareng deh. Pak Diki, cepet dong, Kak Ola ini ajak dong.
Nah itu tadi ketika saya kasih Alphard, Pak Tung nanti biayanya banyak. Subsidi, woi subsidi kantor. Terus ada yang nanya lagi, Pak Tung kenapa enggak dikasih saham perusahaan, dikasih emas, dikasih yang namanya sawah. Emas sudah, woi, saham perusahaan juga sudah, woi. Jadi punya Indomaret 3, punya Laundry 2 sudah, terus kemudian juga ada saham di perusahaan saya Movie, terus ada perusahaan saya yang untuk ini ada, woi ya. Terus kemudian bahkan sudah keliling Asia, keliling ke China, kemudian ke mana itu ke Eropa, sudah ada yang bilang, Pak Tung kenapa enggak dikirim ke umroh, sudah juga, woi. Nah, tapi itu namanya jackpot. Jadi jackpot. Nah, ini namanya bonus yang jackpot. Jackpot itu yang membuat karyawan jadi kalau semuanya sudah terduga itu enggak happy gitu loh ya. Dipanggil kasih duit, wah itu kan happy-an itu loh ya. Banyak karyawan dipanggil dimarahin, ya, boleh sih kadang juga perlu digigit juga ya. Tapi dengan cara. Kemudian yang ketiga bonus itu yang namanya kalau di tempat saya bonus yang namanya bonus experience, bonus challenge. Jadi Anda tantang, bila mencapai begini Pak, boleh kami ke Jepang. Nah karyawan saya ini kan tantangan mau ke Jepang loh. Nah ada kalau luput dari Jepang nanti ini pergi ke Thailand. Pergi ke Thailand luput, nanti pergi ke Danau Toba. Danau Toba luput ya ke Ancol lah gitu ya. Yang dekat ya. Nah, luput dari Ancol ya jalan kaki lah pergi ke Istana Negara dari kantor 11 jam. Jadi dan bahkan di tempat saya punya challenge itu untuk per 3 bulan. Jadi 3 bulan kami ada challenge kalau Anda mencapai target ini boleh liburan dibayarin oleh perusahaan. Jadi tempat kami tour ataupun liburan setiap 3 bulan sekali. Nah itu pencapaiannya gimana? Tergantung Pak. Jadi kalau kita mencapai 3 bulan sampai gini, boleh nggak Pak kami pergi jalan-jalan pergi ke Pangandaran selama 4 hari 3 malam dibayarin perusahaan? Deal. Tapi kalau tidak mencapai segitu, mencapai sekian, ya 2 hari aja. 2 hari 1 malam. Bayarnya separuh Anda, separuh saya kalau masih mau berlibur gitu ya. Luput dari segini, boleh nggak pergi? Boleh, tapi 2 hari, tapi Anda BDD, bayar dewe-dewe. Kurang dari ini lagi, sorry tidak boleh liburan, woi aja, enak aja. Kerja belum mencapai target itu ya. Let's call 1, 3, 5 ada bonus-bonus seperti itu tadi. Penghasilan ya, jadi bukan gaji loh ya. Oke. Gaji melulu. Ya, penghasilan. Oke. Yang ketiga nih Pak Tung. Ya, yang ketiga bisa jadi partner jenjang karir tepat gitu ya. Di tempat saya izinkan karyawan-karyawan saya yang sudah 3 tahun, 4 tahun ke atas Anda menjadi partner saya. Pak, saya punya pemikiran mau buka perusahaan ini. Apakah selalu saya yes, saya modalin? No. Ada yang berapa? Enggak, kamu mulailah silakan berdiri sendiri, saya oke. Tugasnya Anda adalah untuk membuktikan bahwa di luar perusahaan ini Anda lebih sukses, lebih kaya dibanding di dalam perusahaan. Tapi ada juga yang part of jadi partner. Nah, seringkali kalau jadi partner di tempat saya, ini prinsip yang luar biasa ini. Jadi partner bisa tanpa modal, saya yang modali 100%, masih terima gaji, masih terima 10% dari income perusahaan tersebut. Kalau saya sudah balik modal plus cost of fund-nya, maksudnya cost of fund itu apa sih? Kalau saya deposito aja kan saya dapat penghasilan juga. Kalau Anda utang bank kan juga. Risiko saya tanggung 100%. Kalau Anda utang bank, risiko rumah Anda disita, mobil Anda disita. Ya toh ya. Karena saya modalin tanpa risiko, otomatis apa yang terjadi? Anda ya tetap bayar. Bayar kalau sukses. Kalau tidak sukses kan tidak usah bayar. Kalau rugi ya tidak usah, yang tetap tanggung jawab saya. Anda dapat gaji, dapat 10% dari penghasilan. Terus kemudian apabila saya sudah balik modal plus cost of fund-nya dihitung, Anda dapat gaji dapat 30%. Kalau dapat 30% cepat sekali. Boleh nggak nanti Anda buka perusahaan sendiri? Nah ini yang saya sampaikan. Tanda tangan di depan ya, jangan saya ditinggal. Kalau nanti buka perusahaan baru lagi, saya yang 30, Anda yang 70% boleh. Anda mau 51%, saya 49%. Anda mau 30 lagi, saya 70, boleh. Tapi terus kemudian bagaimana Pak Tung? Gitu ya. Ya kita cari karyawan yang lain yang mau jadi partner di perusahaan saya. Dapat apa? Dapat gaji dan dapat 10% dari keuntungan perusahaan. Plus kalau nanti sudah uang modal kita balik semuanya, maka nanti orang tersebut boleh dapat 30%. Cocok Pak. Nah itu jadi grow perusahaan Anda. Dan karyawannya bisa jadi partner. Nah, ayam oke, tapi tidak semua karyawan saya okein untuk jadi partner. Ya. Gitu loh ya. Oke, baik. Tergantung bisnisnya ya, tergantung seperti apa. Ya. Ya, baik. Pak Tung ada satu pertanyaan ya. Ada Pak Supardi yang bertanya tadi soal kita memberikan bonus lebih katanya begitu. Saya sudah praktekin ya kepada tim saya begitu. Semangatnya cuma pada saat mau mendapatkan
tapi begitu dapat bonus itu kayak melempem katanya gitu ya Pak Tung ya, semangatnya nih ya nggak produktif dan sebagainya. Pak Tung punya saran tentang hal ini, silakan. Betul sekali. Jadi ada yang berpendapat seperti begini, Pak Tung, kalau di sistem insentif itu ketika insentifnya dicabut orangnya jadi lemas. Nah kan gitu ya. Nah kalau saya ya sudah insentif forever nggak apa-apa tuh. Gitu aja kok repot gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua tentu saja tadi bagaimana kita 135 itu tadi, bagaimana kita menciptakan satu yang namanya budaya. Kayak di tempat saya setiap hari Jumat itu ada Jumatan. Tapi Jumatannya sebelum Ustadz yang sungguh-sungguh, nah jam 10 sampai jam 11 ada Ustadz namanya Ustadz TDW 1 jam. Dengan anak perusahaan saya, ratusan karyawan itu kumpul ikut Jumatan saya. Di Jumatan itu mereka harus bisa menyebutkan budaya perusahaan yang diadakan untuk Desemwaringin, termasuk mereka budayanya apa sih di tempat saya? Ada 4. Kalau Anda tadi gitu ya. Jadi bagaimana Anda supaya bisa 135 saya jelaskan, harus bisa dipercaya. No trust, no karir. Bahkan tanggal 15 Juli, terus kemudian 15 Januari, semua tanda tangan letter of integrity. Nah ini saya akan cekin, sudah belum? Kalau belum nanti akan saya kejar-kejar. Letter of integrity itu sudah jelas, kalau saya tidak jujur, tidak bisa dipercaya, saya nyuri, saya begini, saya akan dipolisikan. Jelas sekali, akan dipidanakan. Dan perusahaan bersedia mengeluarkan biaya untuk memidanakan Anda, maksudnya. Ya bayar lawyer berapa? Misalnya Anda nyuri 100 juta, saya sedia nyiapkan 100 juta lagi untuk menyewa. Dan kalau Anda sudah tanda tangan seperti ini, nanti ketika Anda melakukan tindakan pidana dan kemudian mencuri atau apa, kemudian Anda nangis-nangis, "Betul, anak saya 5." Loh, kamu sudah tanda tangan berkali-kali loh, setahun 2 kali ya. I'm so sorry. Jadi sudah jelas loh. Jadi perusahaan makin banyak, makin harus ada ketegasan seperti ini. Jadi itu budaya tempat kami. Terus kemudian mereka harus bisa dipercaya, no trust, no karir. Kemudian yang kedua, mereka harus melakukan satu yang namanya jadi punya nilai tambah, jadi yang terbaik. Jadi belajarlah jadi yang terbaik. Yang ketiga, inisiatif harus tanggung gugat, minta tanggung jawab lebih. Jadi tempat saya usul, dapat duit. Berani merangkum buku, dapat duit. Bisa ngomong, Pak, saya ngomong tentang budaya-budaya perusahaannya Pak Tung. Saya dapat duit. Dapat setiap itu saya bagi-bagi duit ya. Setiap rekornya kemarin itu Jumat yang lalu saya bagi 12 juta gitu ya. Itu satu bagi 12 juta. Asik. Oke, Pak Tung, kita harus akhiri perbincangannya ya. Daging-dagingnya sudah dapat tadi yang disampaikan oleh Pak Tung. Saya pengen perpanjang, pengen gali lagi, pengen kupas lagi apa yang disampaikan oleh Pak Tung, tapi waktu sudah menunjukkan kita harus selesaikan perjumpaan kita pagi ini. Tapi rekamannya, don't worry, Smart Listener, ini terekam, tersimpan di YouTube di kanal Smart FM. So, Anda bisa ulang. Ya, ini bagus banget poin-poin yang disampaikan oleh Pak Tung. Ini bahkan penting banget ya para pemilik bisnis bisa mempraktekkan hal ini ya. Kami harus pamit, Pak Tung sehat-sehat. Kita jumpa kembali 2 pekan dari sekarang ya. Tuhan berkati selalu dan bisa terus menginspirasi Indonesia ya Pak Tung. Kami pamit, saya Wan Berlija. Desemwaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network.